Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di seputaran Microsoft Excel ya. Nah, hari ini kita nanti akan melakukan simulasi atau mempraktekkan bagaimana cara untuk melakukan pengurangan data di dalam Microsoft Excel ya, atau macam-macam pengurangan yang ada di dalam Microsoft Excel. Oke, yang pertama teman-teman, di sini ada pengurangan dasar antar sel ya, atau referensi sel. Misal contoh, di sini ada siswa, kemudian ada nilainya. Nah, kita akan mengurangi nilai misalnya nilainya Yoyon dikurangi nilainya Budi. Jadi sehingganya tinggal kita tulis sama dengan kita klik nilainya Yoyon, kemudian tanda strip seperti ini atau min, kemudian kita kurangi diklik nilainya Budi. Sehingganya hasilnya adalah 25. Jadi nilainya Yoyon dikurang nilai Budi sama dengan adalah 25. Nah, selanjutnya kita yang kedua pengurangan angka langsung ya. Nah, misalnya ini kita copy saja di sini ya. Nah, misalnya pengurangan angka langsung nilainya Yoyon dikurangi nilainya Ani ya. Nah, berarti di sini tinggal sama dengan nilainya Yoyon itu 95, kita tulis 95-nya, kemudian tanda strip atau min, kemudian nilainya Ani adalah 80. Berarti ini kita ketik 20 seperti ini. Kemudian kita enter. Hasilnya 15. Jadi pengurangan angka langsung itu jadi angkanya langsung kita tulis seperti ini ya. Nah, bedanya kalau yang ini kita antar sel. Jadi selnya yang kita klik gitu. Nah, jadi pengurangan angka langsung dan pengurangan antar sel ini hasilnya sama tetapi caranya sedikit berbeda. Oke, selanjutnya kita yang ketiga, teman-teman, pengurangan satu angka dari banyak sel atau fill handle. Nah, yang ini adalah seperti ini ya, teman-teman. Nah, yang ini misalnya kita copy dulu ini ya. Nah, yang seperti ini ya, mengurangi satu angka dari banyak sel. Ini misalnya begini. Setiap nilai dari siswa ini dikurangi dengan 25. Misalnya di sini adalah angka pasti 25 gitu ya. Nah, setiap nilai ini dikurangi 25. Nah, sehingganya sama dengan nilainya Budi ya, berarti ini. Ya kan? Terus kemudian dikurang dengan 25. Ya kan? Nah, teman-teman, di sini agar kita drag ke bawah dia tidak bergeser ya, pengurangannya tetap di sel 25, maka di sini kita kasih tanda dolar seperti ini, teman-teman. Ya. Sebelum F-nya kita kasih tanda dolar seperti ini. Setelah F sebelum angka kita kasih dolar juga seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk mengunci ya. Mengunci agar apa? Agar kita drag ke bawah nanti ini tidak bergeser, dia tetap di sini gitu. Kita enter ya. Jadi kita drag ke bawah di sini seperti ini, dia tidak tetap di sini. Pengurangannya tetap 25 ya. Gitu. Bedanya kalau tidak dikunci, misal contoh seperti ini ya. Ini sampingnya saja. Ini langsung dikurang angka 25 ya, di sini 25. Kemudian kita enter, kemudian kita drag ke bawah tanpa dikunci ya, maka dia akan bergeser ya. Ini masih betul 70 kurang 25. Tapi yang di bawah kita klik, maka di sini 80 dikurang sel kosong. Dia ikut lari ke bawah. Begitu juga yang di bawah. 95 dikurang sel kosong. Dia ikut di bawah. Nah, ini bedanya ya, teman-teman. Jadi di sini harus kita kunci dengan tanda dolar seperti ini biar tidak bergeser. Nah, ini merupakan pengurangan satu angka dari banyak sel atau fill handle gitu ya. Ini kita hapus. Oke, selanjutnya teman-teman, yang keempat, pengurangan banyak sel sekaligus dengan sum. Nah, misal contoh yang keempat ini adalah kita copy dulu ini datanya. Nah, misal contoh di sini ada angka 10 ya. Kemudian di sebelahnya di sini angka 8. Kemudian sebelahnya misalnya angka 12. Nah, teman-teman,
di dalam ini pengurangan banyak sel sekaligus dengan sum itu maksudnya seperti ini. Setiap nilai siswa ini akan dikurangi dari 3 angka ini sekaligus ya. Dari total angka ini sekaligus. Gitu. Jadi satu angka atau satu nilai itu dikurangi sekaligus 3 nilai ini gitu. Nah, jadi dia seperti ini. Sama dengan nilai kita kurangi, buka kurung, kita tulis sum seperti ini, kemudian buka kurung, ya. Kita blok 3 angka ini, kemudian tutup kurung seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita lihat ya. Jadi maksudnya adalah 70 ini dikurangi dari 10, 8, dan 12 sekaligus gitu ya. Sehingganya hasilnya 40 ya. Coba kita uji ya. Kita uji ini ditambah ini ya. Ditambah ini hasilnya 30 ya. Dari jumlah data ini hasilnya 30. Sehingganya 70 dikurang 30 yaitu benar 40. Nah, ini yang dimaksud dengan pengurangan banyak sel sekaligus dengan sum gitu ya. Oke ya, yang kelima menggunakan paste spesial tanpa formula. Jadi misalnya gini teman-teman. Ini kita copy dulu datanya ya untuk kita jadikan praktek atau simulasi. Nah, jadi misalnya seluruh nilai ini akan kita kurangi pada suatu nilai ya. Misalnya kita kurangi 10. Jadi semua nilai ini akan kita kurangi 10 gitu ya. Nah, caranya teman-teman copy nilai di mana nilai yang akan mengurangi nilai ini ya. Jadi angka yang akan mengurangi nilai ini kita copy. Klik kanan, kita copy seperti ini. Kemudian ini kan awalnya 70, 80, 95 ya. Nah, kemudian kita blok mana nilai yang akan kita kurangi dengan 10. Ini semua kita kurangi dengan 10, kita blok. Kemudian klik kanan, kemudian kita klik paste spesial. Nah, nanti akan muncul seperti ini di paste spesial. Kemudian teman-teman pilih di sini adalah subtract ya. Subtract seperti ini, kemudian kita oke. Begitu kita oke, nilai yang ini akan berkurang 10 semuanya. Nah, awalnya ini 70 ya. Ini ya, awalnya 70. Ini 80, ini 95 awalnya. Nah, sekarang dia menjadi 60, 70, 85. Karena dia sudah dikurangi dengan angka 10 ya. Nah, inilah cara menggunakan paste spesial tanpa formula. Oke, selanjutnya yang keenam teman-teman, itu pengurangan ya, pengurangan berurutan baris ke bawah. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, yang ini caranya seperti ini. Ini kita copy dulu ya. Kita copy untuk jadikan simulasi ya. Nah, misalnya di sini ada nilai 1 ya. Kemudian di sini nilai 2. Nah, anggap aja seperti ini teman-teman. Biar cantik kita kasih bordernya. Nah, nilai 2 ini misalnya 45, 35, kemudian 25. Nah, jadi di sini pengurangan ya, berarti di sini pengurangan. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman, di sini sama dengan kita kurangi ya, kita kurangi nilai 1 dengan nilai 2. Jadi ya nilai 1 dikurangi dengan nilai 2. Berarti nilai 1 dikurang langsung seperti ini, nilai 2 seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini pengurangan berurutan baris ke bawah, maksudnya adalah kita drag langsung seperti ini tanpa melakukan proses seperti yang pertama, tinggal drag aja ke bawah seperti ini. Sehingganya semua akan terkurangi gitu ya. Jadi yang pertama kita ketik seperti ini nilai 1 dikurang nilai 2, tapi selanjutnya baris ke bawah itu tinggal kita drag seperti ini ya. Kursor berubah jadi tanda plus hitam, kita klik ke bawah seperti ini. Nah, ini maksudnya pengurangan berurutan baris ke bawah. Kemudian selanjutnya di sini ada pengurangan prosentase ya atau pengurangan persentase. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini, teman-teman. Kita copy ya datanya. Untuk praktek ya, pengurangan prosentase. Nah, jadi misalnya begini teman-teman. Semua nilai ini ya, semua nilai ini kita kurangi 10%-nya.
Nah, misalnya kita kurangi dengan 10%-nya seperti ini. Jadi semua nilai ini kita kurangi dengan 10%-nya. Jadi caranya, teman-teman, tinggal sama dengan, ya kan, nilai, ya kan, terus kemudian kita kurangi dengan buka kurung, nilai ini dikali 10%, kemudian tutup kurung. Ya. Jadi nilai dikurangi nilai 10% dari nilai ini gitu ya. Jadi nilai ini dikurangi 10% daripada nilai ini. Karena ketentuannya 10% ini. Jadi caranya seperti ini. Kemudian kita enter. Sehingganya hasilnya adalah 54. Ya. 63 ini 76 setengah. Nah, kita buktikan ya. 60 ya. Ini 10%-nya adalah berapa? 6. Ya, 60 ini 10%-nya adalah 6 ya. Sehingganya 60 dikurang 6 yaitu 54. Kemudian 70% itu 10%-nya adalah 7 ya. Nah, jadi 70 dikurang 7 itu sama dengan 63. Juga 85. 85 ini 10%-nya adalah 8,5 teman-teman. 8,5 seperti ini. Ya kan? Sehingganya 85 dikurang 8,5 itu hasilnya 76,5. Nah, ini pengurangan persentase. Nah, selanjutnya yang terakhir, teman-teman, adalah pengurangan daripada tanggal ya. Pengurangan daripada tanggal. Bagaimana caranya? Jadi, misalnya begini, teman-teman. Misalnya ada sebuah kegiatan, kita harus ngitung berapa harinya. Nah, kegiatan itu dimulai misalnya dari 1 Januari ya. Kemudian 2026. Kemudian selesainya di sini ya, selesai itu misalnya di 1 Februari misalnya, 1 Februari 2026 seperti ini. Jadi mulainya itu adalah 1 Januari, selesainya 1 Februari. Nah, kita akan menghitung berapa hari ya. Yang akan kita hitung berapa hari proses yang dilakukan dari mulai sampai dengan selesai. Nah, teman-teman tinggal di sini dikurangi saja sama dengan selesai ya, sama dengan selesai, kita kurangi dengan mulai. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan tampil 31 hari proses yang dilakukan. Baiklah teman-teman, demikian cara untuk melakukan pengurangan-pengurangan data ya, atau macam-macam pengurangan yang ada di dalam Microsoft Excel. Minimal di sini ada 8 ya, walaupun sebenarnya ada lebih banyak jenis-jenis pengurangan yang ada di dalam Microsoft Excel. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapat update dari channel ini. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.